Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisha dengan NIM 26050122140156 dari Oceanografi kelas A. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara pengolahan data gelombang solitary. Yang pertama itu kita buka Excel solitary-nya terlebih dahulu. Nah, ini karena yang Excel untuk data satu itu udah aku kerjain, dan data 2, sekarang kita lanjut ke data 3-nya. Yang pertama, di sini kita tulis dulu NIM-nya. Ini bisa diginiin aja sampai D itu. Nah, kemudian di sini kita masukin 3 NIM terakhir, 0,156. Ini juga kita bisa. Nah, di sini itu kan data plus NIM, jadi kita masukin aja data aslinya, nanti ditambah sama NIM, kayak biasa aja, sama dengan data plus NIM-nya. Nah, untuk G ini, karena dia ada ketetapan, berarti kita konekin aja ke sini. Oke, lanjut. Kita ke perhitungan yang pertama, yaitu nilai C. Nah, nilai C itu kan rumusnya itu akar G dikali H plus D. Berarti kita masukin rumusnya itu sama dengan SQRT, buka kurung, G, dikali dengan buka kurung H plus D, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini nilai SQRT-nya, nilai C-nya. Kemudian kita lanjut untuk nilai yang H. Yang ini, nilai elevasi gelombang yang nomor 2. Nah, di sini kita masukin aja rumusnya itu sama dengan H, kita dolarin, dikali, buka kurung 2 kali, 1 dibagi cos H, buka kurung, SQRT, buka kurung 2 kali, 3 dikali dengan H, di dolar, ditutup kurung sekali, dibagi dengan buka kurung, 4 dikali dengan buka kurung sekali, D, kita dolarin. Nah, ini pangkat 3, tutup kurung 3 kali, dikali, buka kurung, B13 yang ini, kita masukin yang nilai X-nya minimanya, terus ini kita dolarin, tapi dolarnya itu hanya ada di tengah aja, berarti dolar depan ini kita hapus, kemudian dikurangi, buka kurung sekali, nilai C, kita dolarin lagi, dikali dengan nilai Y-nya, ini dolarnya cuma berada di depan, jadi ini kita dolarin, tapi dolar di tengahnya kita hapus, terus tutup kurung 5 kali. Nah, ini kita pangkatin, atau kita kuadratin, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini bisa kita seret aja ke kanan, terus kita seret ke bawah. Nah, menandakan kalau misalnya perhitungan kita itu udah benar, itu nggak ada nilai yang sama. Jadi ini kan nilainya beda-beda semua. Jadi berarti perhitungan kita itu udah benar. Selanjutnya kita masuk untuk yang nomor 3, jarak dasar ke permukaan air. Nah, ini kita bisa masukin rumusnya aja sama dengan nilai D. Ini didolarin. Dolar. Nilai D, kita dolarin. Kemudian ditambah dengan nilai ini, B14. Kemudian ini kita enter. Nah, ini kita sama, kita seret aja ke sini, terus kita seret ke bawah. Kalau menandakan kalau perhitungan kita itu benar, nggak ada nilai yang sama. Ini kan nilainya beda-beda, walaupun cuma koma-koma belakangnya aja. Nah, kemudian kita lanjut untuk interpolasi. Yang pertama, sebelum kita lakukan interpolasi itu, kita masukin dulu ini nilai H-nya, sama dengan H bagi D. Berarti ini H dibagi dengan D. Enter. Nah, ini udah dapat. Kemudian kita akan masuk ke grafik interpolasi. Di sini aku udah ada grafiknya. Nah, ini grafik interpolasi ini. Ini bisa kita lihat aja di grafik ini ya. Kan ini ada H per D. Nah, ini ada H per D juga. Nah, kita cari ini 0,87. Nah, ini karena grafiknya kurang, ini kita tambah lagi, 2 kotak lagi ke sini untuk 0,9 dan 1. Nah, nanti kita kirain aja 0,87 itu ada di mana. Nah, di sini aku juga udah ada grafiknya. Aku menghitung grafiknya dahulu. Oke, ini udah aku buat gambarnya. Mungkin agak ngobrol. Jadi ini udah aku buat. Dan didapat itu, untuk nilai ini, kan itu tuh ada di H per D-nya itu kan interpolasinya ada di 0,87. Berarti batas atasnya itu berada di 0,8 dan batas bawahnya itu ada di 0,9. Kemudian untuk yang panjangnya itu tuh kita masukin yang atasnya itu 0. Nah, yang bawahnya itu kita masukin panjang dari 0,8 ke 0,9 ini. 0,8 ke 0,9 itu udah aku hitung dapatnya itu 1,8. Nah, kalau misalnya udah kita lakuin aja interpolasi, rumusnya itu masih sama kayak yang kemarin. Batas tengah ini dikurangi dengan batas atas, tutup kurung, dibagi dengan buka kurung. Batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, dikali dengan buka kurung, batas bawah dikurangi batas atas, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini dapat untuk interpolasi yang pertama. Kemudian untuk panjang N dan N-nya, ini kita bisa masukin aja. Nah, untuk panjang N dan N ini aku udah hitung kan dari kita dari sini, misalnya nih dari nilai yang ini kan misalnya 0,87. Nah, ini kita tarik garis sampai ke N, ini yang grafik N ini, yang ini, terus kita tarik nilai dari sini. Sama juga yang M-nya juga kita tarik sampai M, terus kita tarik ke sini.
Nah, untuk menghitung nilai interpolasi tengahnya itu, kita kan ini nilainya ada di sini. Nah, kita hitung panjang dari 0,6 ke 0,7-nya. Berarti ini aku udah hitung juga, panjangnya itu ada di 1,45. Untuk batas atasnya itu kita buat 0, dan batas bawahnya itu kita buat 1,8 karena panjang dari 0,6 ke 0,7 itu 1,8. Ini 1,8. Ah, kemudian, nah, kemudian untuk yang atasnya ini, batas atasnya ini, kita masukin ini. Ini kan dia berada di rentan 0,6 sama 0,7. Berarti batas atas bawah itu kita masukin 0,7. Batas atas itu kita masukin 0,6. Terus kita hitung aja nilai interpolasinya kayak biasa aja. Interpolasi dikurangi batas atas tutup kurung dikali buka kurung. Batas bawah dikurangi batas atas tutup kurung 2 kali dikali buka kurung. Ini dibagi. Dibagi batas bawah dikurangi batas atas tutup kurung 2 kali enter. Nah, dapat hasil. Ini kayaknya ada yang salah. Ya, kok hasilnya jadi kayak gini, 0,6, 0,7, H31, mungkin kita bisa cek aja di sini rumusnya. Kayaknya ada yang salah. Oh, ini ya, ini kita masukin itu 6, bukan 7. Nanti kita masukin itu 6. Bentar. Nah, di sini aku tadi udah salah, seharusnya itu 0,7, tadi aku masukin 7, makanya hasilnya tadi gede. Nah, ini udah benar. Kemudian kita lanjut untuk panjang M-nya, itu sama aja. Di sini aku udah ukur, dan itu panjangnya itu ada di 1,4. Batas bawahnya itu sama, kayak yang batas M tadi, yaitu 1,8. Dan untuk batas atasnya itu 0. Nah, untuk yang panjang M-nya ini, kita masukin batas atasnya itu, kita masukin itu tuh 0,9. Kemudian untuk yang bawahnya itu kita masukin 1. Nah, kemudian kita interpolasi aja. Sama dengan batas atas tambah buka kurung 3 kali. Interpolasi tengah dikurangi batas atas, tutup kurung, bagi buka kurung, bawah dikurangi atas, tutup kurung 2 kali, dikali buka kurung, bawah dikurangi atas, tutup kurung 2 kali enter. Nah, dapat interpolasinya segini. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa gedein aja. Nah, kalau misalnya udah, nilai M dan nilai N itu bisa kita konekin aja. Ini nilai N, kemudian ini nilai M-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan horizontal. Itu rumusnya. Nah, selanjutnya untuk misalnya kita nyari nilai yang ini, yang kecepatan horizontal, itu kita harus nyari dulu yang ini. Nah, untuk YS-nya itu kita bisa lihat aja di sini. Itu kan, nih, di sini itu kan ada nih ketentuannya. Untuk YS-nya itu, karena kuning 6, berarti di sini ada ketentuan itu X-nya 2, T-nya 3. Nah, kita lihat di yang ini, X-nya 2, T3 itu kan ada di sini ya, X2, T3 ini. Nah, ini bisa aku tandain aja. Kemudian di sini juga ini X-nya 2, T-nya itu 3. Nah, ini bisa kita tandain. Nah, ini untuk nilai YS-nya, ini untuk nilai elevasi gelombangnya. Kemudian, di sini kita langsung pakai aja. Ini sama dengan 1/3 dikali dengan YS. Berarti ini 1/3 kali YS. Kemudian ini juga 2/3 dikali dengan YS. Kemudian yang ini tuh nilai D ditambah nilai elevasi gelombang. Berarti ini nilai D-nya ditambah dengan nilai elevasi gelombangnya yang ini. Terus enter. Nah, kalau udah dapat ini kita bisa konekin aja. Ini bisa kita copy, terus kita konekin aja ke sini. Nah, ini juga kita copy juga, terus kita paste aja ke sini. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita akan masuk ke rumus kecepatan horizontalnya. Nah, kecepatan horizontal ini rumusnya panjang banget. Jadi aku udah nyatet rumusnya dari praktikum yang kemarin. Itu rumusnya, bisa aku coba bacain aja, sama dengan C10 didolarin, dikali dengan B32 dolar, dikali dengan buka kurung, 1 ditambah cos, buka kurung, radians, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan B27 dolar, tapi ini dolarnya cuma di depan aja, jadi yang tengahnya kita hapus. Kemudian dibagi dengan C6 dolar, itu kurung 2 kali, dikali dengan cos H, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan C36 dolar. Ini dolarnya cuma di tengah, berarti dolar yang depannya kita hapus. Kemudian dibagi dengan C6 dolar, itu kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 2 kali, cos, buka kurung, radians, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan B37 dolar, tapi ini dolarnya cuma ada di depan aja, berarti dolar di tengahnya kita hapus. Kemudian, dibagi dengan C6 dolar, tutup kurung 2 kali,
ditambah dengan buka kurung, ditambah cos H, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan C6 dolar, tutup kurung 3 kali, terus ini kita kuadratin. Enter. Nah, ini ada kesalahan ya. Enggak, ini udah benar, di sini benar nilainya. Kemudian ini kita bisa tarik aja ke sini. Nanti bisa kita tarik ke bawah. Oh, ini nilainya sama. Mungkin aku coba cek di sini aja. Ini bisa kita copy aja rumusnya. Nah, di sini aku mau nyoba. Ini aku udah bener nggak ya masukin rumusnya? Oh, ternyata tadi aku salah masukin rumus. Ini kita coba tarik ulang aja. Kemudian tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya itu harus beda-beda ya. Kalau misalnya sama, itu berarti ada kesalahan gitu. Nah, lanjut. Untuk yang ini, itu kita lanjut. Rumusnya itu adalah sama dengan C10 dolar dikali dengan B32 dolar dikali dengan buka kurung, sin buka kurung, radians, buka kurung, B33 dolar dikali dengan B45 dolar, tapi ini dolarnya cuman yang di tengah aja, yang di depan aja, tengah kita hapus, B45 dibagi dengan C6 dolar, tutup kurung 2 kali, dikali dengan sin H, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan C44 dolar, C44 dolar, dolarnya ini cuman yang di tengah aja, berarti yang di depannya kita hapus, dibagi dengan C6 dolar, dolar, C6 dolar, ini C6 dolar, C6 dolar, tutup kurung 2 kali, dibagi dengan, buka kurung 2 kali, cos, buka kurung, radians, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan B45 dolar, ini dolarnya cuman ada di depan aja, berarti dolar tengahnya kita hapus, dibagi dengan C6 dolar, tutup kurung 2 kali, ditambah dengan cos H, buka kurung 2 kali, B33 dolar, dikali dengan C dolar 44 dibagi dengan C6 dolar, tutup kurung 3 kali, kuadrat. Nah, ini kalau misalnya nilai yang atasnya itu 0, berarti kita udah benar, tapi kalau misalnya dia bukan 0, berarti kita salah. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, ini udah benar nilainya, kita coba cek di sini. Apakah mirip-mirip? Nah, ini mirip-mirip. Kemudian kita lanjut untuk rumus yang terakhir. Rumus yang ketujuh, bukan yang terakhir. Itu sama dengan, buka kurung, C10 dolar, C10 dolar, dikali dengan B32 dolar juga. Tutup kurung, dibagi dengan buka kurung, 1, ditambah cos, buka kurung, radians, buka kurung, B33 dolar, dikali dengan B52 dolar. Ini dolarnya cuma di depan aja, berarti dolar tengah kita hapus. Tutup kurung, dibagi dengan dolar, C dolar 6, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, ini hasilnya. Dan ini kita tarik aja ke sini. Dan ini kenapa hasilnya sama semua ya? Kalau misalnya hasilnya sama semua, berarti kita ada yang salah. Ini C10 dikali dengan B32 dibagi dengan 1 cos. Berarti ada kesalahan. Kita coba dulu. Ini nilai yang di sini, kita copy aja. Seharusnya nilainya itu tidak boleh sama. Ini karena kalau sama, berarti kita tuh ada kesalahan. Ini paste aja, dapat segini. Kemudian ini bisa kita tarik aja ke sini. Oh, ternyata ini nilai yang atasnya itu sama. Kita lihat nilai bawahnya. Nah, nilai bawahnya itu ada beda. Oh, ternyata aku tadi salah. Ternyata nilai yang atasnya itu nggak apa-apa sama, tapi nilai yang bawahnya itu beda-beda. Nah, oke. Mungkin ini kita coba cek aja ya nilai yang di sini juga. Aku takut salah aja. Kita copy dulu rumusnya, enter. Sini kita coba cek di sini udah benar ya rumusnya. Dan kita lagi. Nah, ini udah benar rumusnya. Oke. Selanjutnya itu kita akan kalau misalnya ini udah kita akan menghitung volume transport. Nah, rumusnya itu selanjutnya kita akan lanjut untuk rumus yang volume transport. Nah, itu rumusnya kita bisa masukin aja sama dengan buka kurung 2 kali, 16 bagi 3, tutup kurung,
dikali dengan C6. C6 itu ada D pangkat 3 dikali dengan buka kurung, dikali dengan C5 tutup kurung, dipangkatin 0,5. Enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk nilai energi itu kita bisa masukin aja rumusnya sama dengan buka kurung 8 dibagi dengan buka kurung 3 dikali dengan SQRT buka kurung 3 tutup kurung 2 kali dikali dengan 1025 dikali dengan dikali dengan G dikali dengan buka kurung H pangkatin 1,5 tutup kurung dikali dengan buka kurung D pangkatin 1,5 tutup kurung 2 kali dikali dengan 10 pangkat min 3. Enter. Nah, ini hasilnya. Oke, kemudian kalau misalnya ini udah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Oke, di sini kita akan membuat grafik. Yang pertama itu kita buat grafik elevasi gelombang. Ini kita buat insert, charts, terus ditambah aja. Nah, di sini kita akan select data. Ini remove aja. Nah, ini kita masuk ke data yang pertama. Itu untuk name series itu X sama dengan min 5. Nah, untuk X series itu kita masukin yang ini. Ini. Untuk Y itu kita masukin yang ini. Nah, gini. Kemudian kita lanjut aja. Untuk X sama dengan min 4. Ini akan terus berlanjut sampai 5, jadi aku bakal diam aja. Nah, ini grafiknya udah jadi. Kemudian di sini kita bisa nambahin aja. Ini kan legend itu kita bisa taruh di kiri aja mungkin. Nah, gini. Terus kita nambahin axis title sama chart title. Nah, untuk chartnya itu kita buat aja namanya itu adalah, ntar kita lihat dulu di videonya, itu namanya grafik elevasi. Grafik elevasi versus T. Versus T. Ini enter aja. Terus nama. Name. Terus kelas. Nah, di sini kita bisa masukin untuk yang ininya itu elevasi. Terus yang ini kita masukin teks. Nah, ini udah satu. Nah, ini udah satu. Kemudian kita buat lagi grafik satu lagi. Masih sama juga. Ini mungkin kita pakai dari grafik ini aja. Nah, ini kita masuk ke select data. Nah, ini kita bisa masukin untuk name series-nya itu, kita bisa masukin T sama dengan 0. Nah, untuk X value-nya itu kita masukin yang ini. Untuk Y-nya itu kita masukin yang ini.
Ini enter aja. Kemudian kita lanjut untuk T sama dengan 1. Untuk X itu masih sama, yang ini. Untuk Y-nya itu kita masukin yang ini. Untuk yang kedua itu kita masukin T-nya itu sama dengan 2. X-nya itu kita masukin nih. Ya mungkin aku bakal diam aja karena dia tuh sama semua ya. Cuman beda di Y-nya doang. Nah, ini grafiknya itu udah selesai. Ntar aku mau cek dulu apakah grafik ini udah benar. Oh, udah benar sama kayak yang di video. Kemudian di sini kan ini elevasi plus T, berarti ini elevasi versus X, terus namanya sama. Kemudian di sini sama, terus yang ini kita ubah aja jadi X. Nah, udah. Nah, untuk yang grafik elevasi itu selesai. Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke grafik yang jarak dasar ke permukaan air. Ini grafiknya sama aja ya. Kita copy aja. Mungkin kita bisa taruh tag itu lebih atas, karena nanti bakal banyak grafik-grafik lainnya. Ini juga. Nah, beneran ini kita paste aja. Nah, ini grafiknya itu kita ubah. Masuk ke chart design, cari data. Kemudian ini kita delete, remove aja. Nah, kita lanjut ke grafik yang pertama. Yang di sini. Ini sama aja yang kayak tadi. Name series X itu sama dengan Mi 5. Terus X itu kita masukin yang ini. Y-nya itu kita masukin yang ini. Nah, oke. Ini selanjutnya sama aja ya. Mungkin aku bakal diam aja. Nah, ini udah jadi untuk yang ini grafik ya. Ini aku udah salah grafik. Grafik. Ini grafik YS versus itu, terus ini juga grafik seharusnya. Nah, selanjutnya kita akan untuk YS plus X-nya.
versus X-nya. Remove lagi aja, kemudian di-add data kayak biasa aja. X sama bukan X ya, Y. Nah, ini juga udah selesai untuk nilai grafik YS nih, YS. Oke, ini kita lanjutin aja untuk kecepatan horizontalnya. Kita select data lagi, terus add X sama dengan min 3. Sama dengan min 2. Sama dengan Nah, kalau kayak gini berarti udah selesai untuk kecepatan di horizontalnya. Nah, yang ini kita bisa masukin itu sama dengan U. Nah, yang di sini kita bisa masukin X. Nah, lanjut untuk yang kecepatan horizontal juga, tapi itu dalam sumbu yang berbeda. Nah, ini chart design. Ini select data. Terus, ini kita remove aja. Nah, kita add data yang baru. Nah, untuk series name ini kita bisa masukin yang ini. Series name yang ini. Kemudian X values itu kita masukin ini. Nah, ini itu kita masukin yang ini. Enter aja. Oke. Set lagi. Series name yang ini. X itu tetap yang ini. Ini tuh kita masukin ini. Oke. Dan lanjut. Series name ini. Nih. Oke aja. Dan terakhir. Nah, ini kalau udah dia akan hasilnya kayak gini. Nah, ini kecepatan horizontal di Y. Kita ubah aja dari Y. Nah, ini kita juga ubah aja jadi Y. Y. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang ke yang selanjutnya itu
Ada ada kecepatan vertikal. Nah, ini kita ubah aja grafik kecepatan ver vertikal. Pertama kita hitung dulu vertikal yang di X-nya, ini kita select data, terus kita remove aja. Nah, ini masukin add datanya sama kayak kemarin, yang tadi, X sama dengan min 5. Terus untuk X-nya itu ini, untuk Y-nya itu nih. Oke. Dan X sama dengan min 4. X itu masukin yang ini tuh masukin ini. Ini lanjut aja ya, kayak tadi. Nah, ini udah jadi untuk yang grafik kecepatan vertikal di X. Selanjutnya kita akan copy aja untuk grafik kecepatan vertikal yang di Y. Nah, ini kita ubah namanya dulu. Kita bisa ubah aja Y. Kemudian di sini kita select data, terus ini remove aja. Nah, kita add datanya. Untuk yang X kita pakai ini, name seriesnya X pakai ini. Yuk, kita pakai 0. Terus lanjut yang kedua. Nah, ini udah jadi grafik kecepatan vertikal sama dengan Y. Nah, yang terakhir kita akan membuat grafik untuk kecepatan maksimum. Nah, ini kita bisa copy dulu aja, biar grafiknya sama besar aja sih, sama gede aja sih. Kan aku pakai grafik yang udah kita pakai sebelum, biar rapi juga. Nah, ini select data, terus kita remove aja. Nah, kita masukin name series itu X sama dengan 5. X-nya ini nih. Lanjut.
Nah, ini udah jadi grafik untuk yang vertikal. Aku salah, ini bukan kecepatan vertikal, tapi kecepatan maksimum. Ini berarti kecepatan maksimum, ini di X. Ini X-nya yang ini kita ubah jadi kecepatan maksimum itu W, berarti ini W. W. Nah, selanjutnya kita akan buat grafik kecepatan maksimum di Y. Sama aja kayak tadi. Ini coba kita ganti dulu namanya di Y. Nah, ini kita chart design, select data, terus remove semuanya. Terus kita masukin data baru. Itu name X6. Ini, karena kan ini tuh ini. Lanjut untuk yang selanjutnya, name X-nya tetap ini. Y-nya ini. Lanjut. Nah, ini juga grafiknya itu udah jadi kayak gini. Nah, ini semuanya udah jadi, dan ini semua grafiknya udah jadi. Oke, ini dari grafik elevasi, terus yang T sama yang X, terus grafiknya ST sama X, kecepatan horizontal XY, vertikal XY, dan kecepatan maksimum X dan Y. Nah, ini udah jadi semua. Oke, oke. Mungkin sekian dari aku. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.